BUMN ini jangan main di kolam yang istilahnya yang harusnya juga untuk swasta gitu loh. Tiba-tiba kan banyak misalnya proyek-proyek karya, proyek jalan tol gitu kan. Ya dia main konnya, dia subkonnya semuanya gitu loh. Lalu kita dapat apa? Ya mohon maaf gitu kan. Kadang-kadang di BPK juga kan misalnya banyak juga unsur-unsur Politik. nggak yakin adanya oplosan ya. Nggak yakin. Nggak yakin. Tapi kan ini di sedemikian rupa seolah-olah itu dioplos gitu. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan pengusaha muda, Dr. Anggawira, Sekjen HIPMI sekaligus Ketua Umum Aspebindo, Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara. Makasih Bang. Makasih, luar biasa nih hari malam pertama. Malam pertama, taraweh. Taraweh, belum taraweh kita ngobrol dulu. Kita hablum minanas dulu sebelum hablum minallah. Itu dia. Sehat Bang? Alhamdulillah, makasih Mas Arif Iya Bang. undangannya. Ini momen yang istimewa nih Bang. Bisa Thank you. dihadiri oleh Abang nih. Berapa kali janjian baru. Iya. Ya oke lah. Belum terlalu masih hangat isunya. Iya. Kita pengen ngomongin tentang Danantara Bang. Iya. Ini kan belakangan lagi banyak diperbincangkan. Baik pro maupun kontra. Aku lihat Abang ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah ini. Main aman lah. Agak pro tapi harus ada catatannya. Iya dong, gitu harus ya, catatan. Gimana Bang? Abang melihat Danantara ini seperti apa Bang? Ya sebenarnya itu ada suatu novelty ya. Novelty yang kalau Pak Prabowo sampaikan ya ada sedikit historisnya juga ya. Karena ayahanda beliau yang punya ide ya tentang Danantara ini. Tapi kalau kita memang lihat juga ke benchmark ke negara-negara lain, ya mungkin kita juga kayaknya agak terlambat ya gitu ya. Karena sudah banyak negara yang punya sovereign wealth fund ya untuk ya mengelola ya investasi atau uang dari pemerintah ya. Walaupun memang di sisi lain kita punya BUMN. Dan sebenarnya ide soal Danantara ini kan ya sudah muncul juga secara mengerucut sejak Pilpres kemarin ya. Dan ketika di awal-awal ya mungkin banyak polemik ya. Mau diluncurkan, sudah ditunjuk kepalanya, terus bla bla, tapi mungkin harus ada istilahnya, harus ada payung hukumnya ya. Ketika revisi undang-undang BUMN akhirnya lahirlah Danantara ini. Iya, bahkan sebelum akhirnya muncul menteri-menteri BUMN hampir dihapuskan. Rumornya begitu tuh waktu itu. Akan menjadi badan yang seperti biasa yang ya karena memang sebenarnya ide mengenai super holding sendiri pun itu sebenarnya sudah lama ya. Bukan suatu ide yang baru gitu. Itu dari sejak zamannya Pak Dahlan Iskan, lalu Bu Rini gitu kan. Karena memang ya sejatinya menurut saya badan usaha milik negara ini harus pendekatannya memang pendekatan korporasi ya. Bukan bukan lagi dikelola oleh pemerintah kan. Ya, namanya juga badan usaha gitu. Tapi kan kalau kita lihat banyak sekali dalam tanda quote politiknya juga gitu loh di dalam. Dicampur adukan. Ya selama ini, jadi mungkin ya ini salah satu novelty yang Pak Prabowo ingin bahwasannya ya badan usaha milik negara melalui nanti Danantara ya super holding gitu memang benar-benar bisa lebih fokus ya. Dan tentunya juga walaupun memang ya tetap ada fungsi daripada public service obligation daripada BUMN, tapi di sisi lain ada Danantara yang memang punya keluasaan ya untuk
boleh dibilang berinvestasi ke sektor-sektor yang dianggap juga strategis dan punya potensi ya revenue yang bagus juga gitu. Karena kan kalau kita flashback ke belakang misalnya kita dari Pak Jokowi kan punya program soal hilirisasi kan, itu kan butuh investasi yang besar ya, karena itu adalah industri-industri yang memang padat modal juga gitu. Dan faktanya memang hilirisasi yang kemarin yang sama sih sekarang ya, misalnya di sektor nikel itu kan banyak yang memanfaatkan itu bukan dari pengusaha-pengusaha nasional ya, mungkin dari sekian banyak smelter gitu kan yang ada ya, kita yang punya lokal kita ini mungkin nggak nyampe 20% ya, selebihnya itu kan PMA ya. Itu kan karena tadi kalau kita pendekatannya dengan perbankan gitu kan, untuk pembiayaan ke sektor-sektor tersebut pasti kan itu high risk juga karena kan industri baru. Lalu juga pengusaha nasional pastinya juga dituntut equity-nya gitu. Misalnya butuh investasi at least 10 triliun gitu. Ya minimal kan harus punya equity ya 30-40%. Itu nggak mudah orang yang punya cash begitu banyak ya kan. Jadi harus ada strategis. Tapi tadi pastinya ada beberapa catatan-catatan ya, dan ya wajar aja gitu, dan kita tentunya juga harus tetap kritis ya terhadap keberadaan dana, karena Pak Prabowo ini punya harapan sangat besar ya kalau saya lihat ya, karena kemarin kebetulan juga kami dari HIPMI kemarin juga diundang ya. Hadir langsung. Jadi saya mendengarkan harapan-harapan beliau, semangat beliau, ekspektasi beliau juga. Dan baru kali ini juga saya lihat beliau juga mengundang bukan hanya secara internal tapi ya duta-duta besar hadir semua gitu, dari baik dari itu juga dari pemerintahan, lalu dari sektor swasta juga, asosiasi dunia usaha. Jadi saya lihat ya juga ada mantan presiden juga hadir kan, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, lalu juga mantan wakil presiden. Bagus ya untuk semangat kebersamaan, kolektif, kolegial, tapi tentunya ya ada catatan-catatan ini yang mungkin perlu terus kita kritisi juga. Sebelumnya kan kita punya INA ya Bang, kalau nggak salah Bang. Tapi itu terbatas di urusan infrastruktur kalau nggak salah tuh. INA ini kan memang banyaknya membiayai proyek-proyek pemerintah kan. Betul. Makanya yang menjadi saya juga belum tahu secara teknisnya ya seperti apa mekanismenya gitu. Apakah Danantara ini membiayai proyek pemerintah atau proyek BUMN misalnya, ataukah nanti mungkin lebih banyak juga membiayai ke swasta gitu loh. Tapi idealnya sebenarnya harusnya ya membiayai swasta ya, supaya nggak ada tumpang tindih. Contoh sederhana misalnya Pak Prabowo punya program ketahanan energi gitu kan. Salah satunya kan yang di beliau state mau bangun refinery, mau bangun kilang gitu ya. Betul. Nah ini yang mau menjalankan proyek ini siapa gitu misalnya. Apakah Pertamina ataukah swasta nasional atau seperti apa gitu. Lalu di mana posisi Danantara gitu. Nah, apakah misalnya proyek itu punya Pertamina? Kalau punya Pertamina kenapa nggak Pertamina aja langsung invest gitu loh. Kenapa harus melalui Danantara? Itu kan dua kali ini kan gitu loh. Ataukah memang yang didorong ya ada keseimbangan gitu. Artinya proyek itu misalnya 100% ya swasta nasional misalnya berapa persen, mungkin juga ada Pertamina, Danantara juga bisa masuk gitu loh. Dan juga mungkin sekali lagi ya ini kan persepsi lagi ya, mungkin proyek ini punya swasta nasional, swasta nasional yang punya ide nih, misalkan hilirisasi, kan banyak tambang-tambang juga kan yang dimiliki oleh swasta nasional. Batu bara kan mau dihilirisasi misalnya, jadi DME, jadi etanol, gasifikasi gitu, punya swasta. Nah, terus apakah Danantara bisa masuk ke sana? Lalu misalnya swastanya itu punya grup X gitu loh.
apakah nanti nggak dibilang ini oligarki gitu loh. Nah itu kan maksudnya misalnya ya ini kan mungkin B2B gitu. Mungkin B2B tapi kan hal-hal seperti itu juga harus. Makanya saya selalu dari awal ya sebelum juga Danantara di di launch, kebetulan saya juga diminta beberapa pendapat ya. Saya lebih menyoroti eksekutifnya ya, eksekutornya gitu loh. Eksekutornya harus orang-orang independen, orang-orang yang harus punya pengalaman ya di bidang investasi gitu, dan dapat kepercayaan ya, trust dari publik ya. Ya kalau kita lihat dari 3 orang yang sudah diumumkan ya, ada Pak Rosan, ada Pak Doni Oskaria dan Pak Pandu, saya rasa 3 orang tersebut ya memang punya pengalaman gitu ya. Nah, hanya kan tadi ada beberapa loop secara konsepsi juga ya. Misalnya dalam konteks posisi mereka mungkin yang sekarang ini misalnya masih menjabat sebagai di pemerintahan gitu. Padahal kan ini maunya pengelolaannya korporasi. Tapi mereka, nah ini perlulah mungkin ya saya nggak mau, saya bukan ahli tata negara ya hukum, tapi menurut saya ya secara ini juga ini perlu adanya suatu penjelasan yang lebih ini supaya ada trust dari publik gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini malah nanti kan sekarang kita krisis trust ya, boleh dibilang ya. Banyak sekali persoalan soal trust ya. Lagi hangat misalnya kasus Pertamina gitu ya. Kalau saya yang misalnya agak melebar ke Pertamina, saya sih nggak yakin adanya oplosan ya. Nggak yakin. Tapi kan ini di sedemikian rupa seolah-olah itu dioplos gitu. Kenapa abang nggak yakin bang? Ya karena sebenarnya bisnis industri seperti minyak migas seperti betul itu industri saya ya. Itu industri yang sangat ketat ya. Dan diawasi produk dan lain sebagainya. Highly regulated lah gitu. Tapi kan ini seolah-olah mengoplos ron sekian dengan ron sekian supaya ketemu ron sekian gitu kan, yang padahal menurut saya itu agak-agak nggak masuk akal ya menurut saya ya. Gitu. Tapi ya silakan nanti ditelusuri. Padahal kan asal muasal kasus ini kan sebenarnya terkait daripada aturan dari Permen SDM yang mewajibkan Pertamina untuk membeli minyak mentah gitu. Apa urusannya minyak mentah tiba-tiba ada oplosan? Enggak, ya minyak mentah tiba-tiba ini barang jadi. Sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Sebenarnya minyak mentah ini kenapa harus dibeli kan supaya kapasitas kilang kita terpenuhi. Tapi ada informasi juga ya kilang kita karena kilang lama gitu. Jadi lebih menguntungkan ketika dijual keluar gitu daripada diolah di kilang sendiri. Dan sebenarnya juga kalau bicara minyak mentah kan ada yang namanya bagian swasta di K3S-nya, ada yang memang bagian pemerintah. Nah, ini yang mana? Ini makanya perlu lebih mendalam lagi karena jangan sampai kasus hukum seperti ini juga hanya jadi istilahnya tuh mengentertain publik aja gitu loh. Padahal sejatinya fakta-faktanya kan harusnya lebih digali. Contoh misalnya kasus timah juga ya, yang mungkin itu kan antara kerugian negara atau misalnya dampak lingkungan gitu kan misalnya beda gitu loh. Ini kan juga harus dilihat ya. Kita juga harus mendudukan persoalan secara jelas. Artinya abang pengen menganggap bahwa kadang isu yang berkembang ini nggak fair gitu. Iya makanya ini jangan, misalnya isu-isu itu harus jangan sampai masuk ke ranah ya politik, jadi entertain gitu loh. Mengaburkan sebenarnya apa sih sebenarnya masalah sesungguhnya gitu loh. Mengaburkan masalah-masalah sesungguhnya. Bang, tapi kalau misalkan akhirnya tadi abang mengatakan kalau dioplos itu bukan hal yang mungkin, artinya dengan banyak cek dan sebagainya,
Mungkin nggak kalau akhirnya tangki Pertamax itu diisi Pertalite bang? Tangki Pertamax tapi isinya diisinya sama Pertalite. Ya bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Artinya lebih logik ke sana ketimbang Iya akhirnya bisa saja. Tapi kan kalau setahu saya juga tetap pemerintah dan itu kan ada uji sampling. Pemerintah kan juga melakukan uji sampling setiap berkala ya terhadap kualitas daripada produk tersebut gitu. Iya. Dan sebenarnya ada ada mekanisme pengawasan juga gitu loh, baik secara internal di Pertaminanya dan di secara eksternal. Contohnya gini, contoh sederhana. Saya kan pom bensin. Iya. Ya kan? Nah, apakah yang oplosan itu atau kayak itu masuknya ke pom bensin milik Pertamina saja atau masuk juga ke pom bensin non Pertamina? Iya. Kalau masuk juga ke pom bensin non Pertamina kan udah ketahuan. Misalnya saya pemilik, kan saya langsung bisa curiga dong. Kan gitu. Sedangkan banyak pom bensin yang ada Pertamina itu bukan sepenuhnya milik Pertamina kan. Iya. Ada apa namanya Koko, Dodo gitu loh istilahnya, own and operate ya, atau benar-benar dioperate sama Pertamina atau yang memang juga pilih swasta kan gitu. Jadi inilah perlu, tapi kan isunya sudah sudah menggelinding gitu. Itu aja sih. Dan akhirnya nggak fokus ke akar masalah sebenarnya. Akar masalahnya apa ya tadi ya sekali lagi itulah. Itu kan terkait tata kelola kan. Begitu juga mungkin di Danantara, makanya sangat penting tadi personnya gitu, right person dan tentunya juga tata kelola yang prudent tadi kan, sehingga market juga bisa percaya. Dan sebenarnya kan Danantara ini ibaratnya sih seperti magnet lah, mampu narik gitu. Tapi kalau dari luar juga nggak menjadi magnet kan, ya percuma aja. Percuma gitu. Iya. Padahal kan maksudnya Danantara ini supaya kita kalau mau investasi tuh nggak ngemis keluar, nggak cari-nyari gitu loh. Kita juga punya, jadi tinggal Danantara udah invest, yuk kita ikutan invest kan gitu loh. Iya. Tapi kalau ininya yang ngelolanya trust yang nggak ada, mekanismenya orang ragu, ya gimana yang pihak lain mau injek, mau kolaborasi kan? Nih abang kan sebagai pengusaha bang, anggaplah abang punya pergaulan di swasta gitu bang ya. Orang itu pengen investasi ke Danantara, ragu nggak bang? Ya makanya yang tadi saya sampaikan kan, orang itu kan sekarang itu yang dibutuhkan paling awal itu bukan return-nya. Iya. Tapi kan keamanannya, Iya. kepercayaannya. Sama aja kayak aku percaya nggak aku titip sama kamu kan gitu loh. Iya. Ini maksud kalau saya melihatnya itu orang percaya dulu gitu loh. Baru kedua bicara ini return of investment-nya bagaimana, IRR-nya seperti apa, baru bicara angka-angka kan. Jadi kan kalau misalnya mau kita bicara itu dulu kan, yang pertama harus dibenahi atau dipercantik atau ditata ini kan kelembagaannya. Iya. Kalau kelembagaannya orang bisa udah percaya, baru melangkah selanjutnya. Makanya di awal-awal ini kenapa kita juga ya kalau memberikan kritik, saran dan lain sebagainya, kita pengen bener-bener Danantara ini ibaratnya menjadi suatu hal yang mendapatkan kepercayaan secara publik, bukan hanya di dalam tapi juga di luar. Iya. Kalau udah masuk kan baru kan enak. Iya. Ya sama aja kayak you beli saham lah ya kan. Kalau you yakin perusahaan ini prospektusnya bagus, direksinya bagus, komisarisnya bagus, pasti kan mau beli saham. Apa sih kalau kita beli saham? Yang kita lihat kan fundamentalnya. Betul. Yang kita lihat ini siapa yang mengelolanya? Apa langkah-langkah bisnisnya? Kan kita mau dapat return kan yang dilihat. Iya. Yang dilihat itu. Kenapa misalnya orang taruh saham-saham blue chip? Karena percaya ini pasti akan growth. Bukan spekulan kan? Karena kan bicara Danantara ini bukan bicara investasi jangka pendek, tapi investasi yang ibaratnya long term lah gitu ya. Mid term and long term. Mereka kan bukan mau taruh dana investasi ini di pasar uang, bukan, tapi untuk misalnya untuk berinvestasi real ya kan, di industri kan maunya kan Pak Prabowo dengan ini bisa menginisiasi suatu industri. Iya. Yang banyak orang tahu ini Danantara support fullnya kan dari BUMN bang, meskipun CEO-nya adalah Pak Menteri Investasi Bang Roslan misalkan.
Saya ngebayangin ini bakal ketarik semua Bang, karena ini akhirnya pertama akan ada konflik kepentingan. Yang kedua, saya nggak ngebayangin ada swasta yang berinvestasi via Kementerian Investasi, dia akan merasa nggak trust karena ini ngurusin juga BUMN itu Bang. Nah itu makanya, nah hal-hal itu kan harus dijawab ya. Saya gak mau yang lebih teknis lagi karena kan kita juga belum. Ini kan lagi mungkin penyusunan. Makanya kita kan dengan adanya podcast ini, dengan adanya ya pemberitaan di sosial media dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini didengar lah ya kan oleh Bang Rosan, oleh Bang Doni Oskaria, Bang Pandu juga gitu. Supaya tadi ya kita lebih baik mencegah kan. Betul. Daripada istilahnya tadi udah terjadi kan kalau ya bisa sih udah jadi bubur bikin bubur yang enak kan, tapi kalau masih jadi nasi kan masih bisa bikin varian-varian yang lain. Iya. Idealnya seperti apa Bang? Ya idealnya sebenarnya sederhana, banyak benchmark dari negara-negara lain ya. Tinggal di copy paste saja gitu. Tapi satu sisi misalkan di negara lain menginduk ke Kementerian Keuangan, di sini ke BUMN. Iya itu kan ada beberapa hal ya. Tapi yang paling penting sih menurut saya tadi fungsi daripada pemerintah tetap mengawasi ya dalam hal ini. Tapi secara secara eksekutor itu ya harus orangnya bukan orang pemerintah gitu loh kira-kira. Iya. Maksudnya kesederhananya begitu gitu loh, ya kan. Tetap sih Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN gak ada masalah sih kalau menurut saya ya. Tapi di sisi lain itu tadi harus supaya orang nggak berpikir wah jangan-jangan uang yang ditaruh di situ kita ikutan apa ini maunya akan membiayai proyek-proyek pemerintah gitu kan, atau membiayai program-program. Nah itu kan jadinya bertabrakan ya. Kalau misalnya membiayai program pemerintah ya melalui APBN aja kan sebenarnya kan gitu. Kenapa misalnya ada dana antara kan supaya ada pemisahan kan. Betul. Mana keuangan yang memang untuk pemerintah, mana juga keuangan yang istilahnya diinvestasikan. Apalagi kan pemerintah sekarang sedang melakukan penghematan besar-besaran kan. Jangan sampai udah dihemat masuknya di dana antara dicemplungin lagi gitu loh kan ya itu mah bisa mawon kan gitu loh. Padahal kan ini kan ibaratnya kan pancingan ya. Supaya ibaratnya rumah tangga kita itu kalau bisa belanjanya belanja produktif gitu loh. Bukan belanja konsumtif karena uang kita terbatas nih gitu loh. Kalau kita mau bicara masa depan ya kita harus belanja produktif kan kira-kira gitu sebenarnya. Sama aja nih kita kayak suami istri. Nah, sekarang kita memikirkan kita punya anak, kita memikirkan 20 tahun lagi kan kita harus punya memikir uangnya nggak kita habiskan sekarang gitu. Uang yang kita punya ya tetap kita belanjakan, cuma bukan belanjakan yang konsumtif yang tidak habis hari ini, tapi kita belanjakan ke hal-hal yang produktif. Sebenarnya simpelnya sederhananya seperti itu. Jadi kalau belanja mau yang konsumtif ya melalui APBN. Kalau mau belanja yang produktif, mau berkembang, bikin industri, bikin macam-macam ya itu melalui dana antara itu loh. Tapi jangan sampai nanti udah di dana antara melakukan belanja konsumtif lagi gitu loh. Kan jadi muter-muter gitu ya. Padahal ini kan mencegah banyak case misalnya yang seperti kemarin misalnya banyaknya infrastruktur yang mangkrak gitu loh. Pembangunan jalan-jalan tol yang mungkin nggak efisien gitu loh. Karena kan yang dilakukan juga oleh BUMN penugasan lah gitu loh, seolah-olah penugasan. Padahal mungkin kalau pendekatannya langsung itu dilelang secara B2B investasi itu mungkin nanti bisa lebih efisien karena saya percaya ya kalau swasta yang menjalankan harusnya kan bisa lebih efisien ya gitu. Karena bayangan Abang kan hari ini mungkin udah terjadi dalam arti Wamen BUMN aja udah ngomong bahwa seluruh BUMN nanti akan masuk ke dana antara. Saya nggak ngebayangin ada BUMN karya yang juga tanda kutip akhirnya pengen bangkrut gitu ya dan lain sebagainya, terus akhirnya duit dan antara untuk supply kayak gitu-gituan. Makanya tadi ya saya bilang ini apakah untuk mendanai ini ataukah memang tadi kan selama ini kan kita dari swasta misalnya ini kan Indonesia Incorporated ya. Tidak istilahnya BUMN ini jangan main di kolam yang istilahnya harusnya juga untuk
swasta gitu loh. Tiba-tiba kan banyak misalnya proyek karya, proyek jalan tol gitu kan. Ya dia main konnya, dia subkonnya semuanya gitu loh. Lalu kita dapat apa gitu loh ya kan. Misalnya dengan alasan sinergi BUMN gitu. Iya. Pada harusnya nggak begitu gitu loh. Harusnya ada ini kan negara bisa maju dan bisa menjadi negara sejahtera itu kalau pengusahanya banyak gitu loh. Betul. Makin banyak pengusaha kan nggak ada negara yang kaya yang maju kalau entrepreneurnya sedikit gitu. Ini kan harus lebih tapi jangan sampai ya swastanya bukannya berkolaborasi dengan BUMN malah dimatikan sama BUMN gitu loh. Kan ya artinya kan gini, resikonya kalau kita BUMN kan nggak ada, kan pemerintah yang nanggung. Jadi kalau swasta kan harus punya resiko yang apalagi kalau dalilnya sinergi BUMN antara anak perusahaan atau satu grup. Ya susah kita. Dampaknya akan ke pengusaha-pengusaha swasta itu nanti. Ya makanya kan harapan kami kan terjadi selama ini, kita protes dari saya juga sama Pak Bahlil di HIPMI, zaman Pak Bahlil juga ketua umum. Kita selalu menyuarakan gitu pada waktu itu ya kan, menyuarakan agar ada fairness lah gitu. Jangan BUMN yang terlalu mendominasi kan. Iya. Padahal kan yang dimaksud Indonesia Incorporated itu ya kalau bisa ya BUMN ini mainnya keluar gitu. Yang di dalam itu adalah untuk pengusaha nasional, pengusaha daerah gitu loh. Termasuk Danantara juga aturan mainnya keluar. Singapura iya betul begitu. Iya, kan? Ya artinya kan kalau misalnya ukurannya adalah apa namanya mencari profit, ya dia juga harus ekspansinya keluar. Atau bisa jadi misalnya sederhananya gini, misalnya kan kita saat sekarang ini kan kita impor minyak nih. Kebutuhan konsumsi minyak kita 1,6 juta per hari gitu kan. Kita yang kita hasilkan dalam negeri sekitar 600.000. Kita kan masih defisit 1 juta. Nah bisa juga dengan Danantara menyokong salah satu misalnya perusahaan nasional kita ya, bukan hanya Pertamina, ada Medco, ada yang lain-lain, untuk bisa mencari blok di luar gitu loh. Itu bisa menjadi resource kan. Nah, bisa juga kayak seperti LPG ini kita impor. Impor kita sekitar 6 juta ton per tahun gitu kan. Nah, bisa juga kita cari gas di luar karena kan kalau kita kan kayaknya LNG ya. LNG yang sangat sedikit C2 C3-nya. Jadi memang impor gitu. Bisa juga mereka cari. Contoh lagi misalnya kita selama ini impor bawang putih. Iya kan? Ya karena negara kita kan negara tropis. Ya kan? Berapa nilainya bahkan cenderung fluktuatif gitu. Wah, simpel gitu. Untuk dengan ketahanan pangan ini kan bukan jangan dilihat ketahanan pangan itu harus semua ditanam di dalam negeri, kan bisa saja kita misalnya kita beli lahan atau kita investasi di daerah subtropis, kita beli misalnya 1 juta hektar gitu loh. Itu bawang putih. Kan begitu. Bisa juga misalnya untuk sapi kita investasi di mana. Gitu loh maksudnya. Jadi yang disebut Pak Prabowo ketahanan energi, ketahanan pangan itu nggak melulu di internal. Iya, maksudnya nggak melulu memang harus diproduksi ANSI di dalam negeri gitu loh. Yang penting kan kita kuasai, yang penting kan itu kita miliki. Kan ini kan udah globalisasi gitu loh. Penguasaan asetnya ya di luar tapi kita punya bisa kendalikan gitu loh. Dengan Danantara masuk di sana. Ada alih teknologi, misalnya kita beli perusahaan yang di sana masuk berapa persen misalnya kan. Alih teknologi, orang-orang kita jadi pinter. Oh, udah tahu nih rumusannya gini, kita nggak dibego-begoin. Baru setelah 5 tahun, baru kita nanti bikin di kita gitu loh. Kan itu di SDM. Dan menurut Abang itu belum dibaca oleh jajaran di bawahnya? Iya, enggak, maksudnya it's idea kan harus seperti itu gitu harusnya kan. Beratnya berat ke sana seharusnya gitu. Dan memang ya tadi saya sepakat bahwa sektor-sektornya itu memang sektor-sektor yang strategis gitu, yang berhubungan dengan strategi bangsa. Jadi bukan berarti misalnya kita investasi ke luar negeri nggak relate gitu loh. Maksudnya investasi misalnya ke e-commerce lagi, ya ngapain gitu kan? Karena atau ke hal-hal yang misalnya nggak ada hubungan relate lah dengan strategi gitu. Tapi hal-hal yang relate kayak kan sebenarnya investasi itu kan bukan melulu soal uang kan.
Nah, investasi dengan itu kan ada alih teknologi apa gitu. Segitulah banyak skenario sih menurut saya. Tapi jadi ya mudah-mudahan hal-hal tersebut secara strategis bisa dilakukan ke depan. Dan Abang percaya bahwa Danantara ini bisa menopang ekonomi di Indonesia, Bang? Ya kalau hal-hal yang tadi kita diskusikan bisa mereka lakukan dan itu kejadian ya pastinya kan. Pertanyaan selanjutnya, masih butuh nggak BUMN, Bang? Kalau akhir Danantara ini udah grow up. Maksudnya kementerian BUMN-nya atau Kementerian BUMN-nya? Ya kalau dibaca, saya belum baca secara menyeluruh ya undang-undang BUMN ya, tapi sekali lagi Kementerian BUMN hanya bertindak secara administratif ya. Di peraturan. Iya, administratif lah mungkin mungkin SDM mungkin ya, saya juga nggak tahu, belum tahu detail lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya itu kan ide awalnya memang kan BUMN-nya bubar ya kalau teman-teman. Tapi kan mungkin ada diskusi kompromi supaya lebih mudah, lebih cepat lah kali ya untuk jalannya ya, nggak apa-apa lah ini kan cari win-win solusi lah ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang tadi hal-hal fundamentalnya jangan dikompromikan, jangan ditabrak gitu. Kalau administratif mungkin ya harus saya ya masih bisa cari jalan tengah lah. Iya. Karena memang kalau kita ngeliat strukturnya kan, ya pertama pengawasnya Pak Erik, ya kan, direktur teknisnya juga dari BUMN, komisarisnya juga eselon 1 BUMN gitu. Iya. Jadi akhirnya kita melihat ya apa bedanya dengan Kementerian BUMN. Iya, betul. Makanya jadi hal-hal itu yang menurut saya juga ya tadi kita udah sadarin ya, tinggal di Pak Rosan lah, saya rasa dia juga punya wisdom ya. Iya. Punya cara pandang lah. Apalagi kan juga dia punya pengalaman secara bisnis juga beliau adalah juga mantan ketua umum Kadin, senior saya juga di HIPMI. Beliau juga sempat jadi duta besar gitu kan. Jadi menurut saya ya dengan pengalaman beliau saya yakin ya beliau akan memimpin dengan bijak lah dan mengantisipasi lah challenging dan lubang-lubang yang ada. Iya. Harapan HIPMI sendiri apa, Bang? Ya harapan kami Danantara mampu mendapatkan kepercayaan dari publik. Firstnya itulah yang sulit sekarang nih menurut saya. Karena kan kita di tengah-tengah situasi yang tadi yang saya bilang ya, berbagai macam isu lah yang ada, kasus-kasus yang terjadi. Apalagi kalau terkait investasi kan sebelum-sebelumnya Jiwasraya, ya kan, Asabri, ya kan. Iya, benar. Itu kan masih ada trauma tersendiri gitu loh, ya kan. Belum lagi ya hal-hal lain lah ya, walaupun mungkin nggak relate langsung, tapi kan banyak fraud itu terjadi di BUMN gitu loh, ya kan. Sekarang juga lagi menghantam Pertamina gitu kan, dengan banyak case yang lainnya. Ya belum, dan sebelum-sebelumnya lah. Ya. Jadi menurut saya yang harus ini kan adalah trust dan terus melakukan apa ya istilahnya tuh kolaborasi lah, collaborative action gitu. Di sisi mana HIPMI bisa ikut join, Bang? Iya makanya tentunya kan kalau Abang bisa menawarkan. Ya makanya gitu. maksud gini, ini kan sarana untuk apa namanya mengintervensi ya. Mengintervensi hal-hal yang mungkin secara permodalan gitu, teman-teman kesulitan untuk mendapatkan support dari perbankan gitu. Kredit gitu. Ada bisnis-bisnis yang mungkin high tech dan lain sebagainya. Nah itu Danantara bisa ikut partisipasi lah gitu. Ya kayak contoh di Amerika kita terkenal dengan Silicon Valley. Kenapa dia bisa tumbuh berkembang ya, karena ekosistemnya ada. Ada inovasinya, ada SDM-nya, ada kampus di sana. Ada investor juga gitu. Itulah peran Danantara bisa melihat mana nih kira-kira ide-ide yang memang punya peluang dan punya potensi ya kan untuk berkembang. Nah, bisa ikut mengembangkan kan. Artinya mengembangkan itu kan bisa dalam konteks dia juga menyuntik pendanaan, mengawinkan mungkin dengan investor dari luar. Artinya dengan adanya Danantara, wah investor dari luar juga udah percaya, wah ternyata udah ada yang menjamin gitu loh. Resikonya tanggung bersama gitu loh. Jadi yang dari luar juga punya
punya trust juga gitu. Dan itu juga yang akhirnya di apa namanya, mungkin barangkali Tony Blair itu sebagai jaminan itu. Ya salah satunya kan ada beberapa nama, nggak hanya Tony Blair kan, untuk menjadi bagian dalam tanda kutip ya untuk tadi mendapatkan value ya tadi trust. Nggak tahu kalau pengawasannya nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi saya rasa yang paling penting menurut saya ya kita sebagai warga negara ikut serta juga gitu ya untuk mencermati lah. Iya. Mati. Jadi jangan kita juga mengandalkan figur-figur internasional juga kan. Iya. Karena sebenarnya kan ini kan aset kita gitu. Iya. Punya milik kita lah ya. Kita yang punya tugas ya untuk mensupport ikut serta mengawasi agar tentunya bisa sesuai dengan cita-cita. Karena kan di window kita untuk menuju 2045 kan gak lama lagi, just 20 years ya kan. Dan kita udah masuk bonus demografi, kita butuh banyak lapangan pekerjaan gitu. Kan sekarang kita banyak ditempa isu pemutusan hubungan kerja gitu ya. Ya mau gak mau ya harus kita dorong dan tentara, tapi secara paralel juga kita menjaga stabilitas politik kita juga harus membenahi regulasi-regulasi kita gitu sehingga dapat kepercayaan, dapat trust ya, berbagai macam investasi bisa masuk ke kita gitu. Karena ya kalau kita mau tumbuh ya nggak bisa hanya mengandalkan APBN kan, nggak bisa hanya mengandalkan pajak kita gitu, harus mendatangkan investasi dan kita berkompetisi di Asia Tenggara dengan negara-negara lain yang boleh dibilang sangat agresif kan. Ada Vietnam sekarang yang dulunya underdog tapi sekarang udah sangat luar biasa karena ada speed up dari mereka. Malaysia juga ya akhir-akhir ini di bawah kepemimpinan Pak Anwar Ibrahim juga sangat agresif juga gitu. Banyak strategi terobosan. Tapi di sisi lain kita juga punya market yang besar. Kita kaya akan energi hijau misalnya, ini menjadi salah satu daya tawar sendiri gitu loh ya, karena kan banyak juga industri-industri yang ingin disokong oleh energi hijau kan misalnya, supaya mereka juga bisa punya nilai tambah dan punya long term. Nah itu kan tinggal bagaimana mengcombine-nya gitu. Jadi mungkin Danantara juga karena misalnya investasi di sektor renewable ini high risk juga kan, cost-nya tinggi. Nah mungkin dengan ada Danantara bisa support. Itulah kira-kira. Dengan 14 triliun ya. 1.400 triliun. Bang terakhir Bang. Ya. Karena ya tadi persoalan trust ini penting banget. Kita ngomong soal akhirnya audit misalkan Bang. Iya. BPK aja kalau mau ngaudit Danantara yang hari ini berkembang kan harus melalui DPR dulu. Izin DPR baru akhirnya bisa ngaudit. Artinya Bang, kalau seandainya ada orang kaya dan pengen cuci uangnya Danantara, ada nggak kemungkinan ke sana Bang? Enggak, kalau saya sih kalau soal itu sebenarnya no issue ya. Kalau menurut saya ya. Karena sebenarnya kan saya juga perusahaan saya juga saya komisaris di TBK gitu. Iya. Perusahaan-perusahaan kita yang sudah TBK itu soal good governance itu sangat clear gitu. Dan kita kan juga diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Iya. Dan itu dipublish dan ini gitu loh. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang bukan kita membandingkan ya antara audit dari BPK dan audit dari akuntan publik. Ya mohon maaf gitu kan. Kadang-kadang di BPK juga kan misalnya banyak juga unsur-unsur politik. Kan kayak gitu. Jadi menurut saya kalau untuk itu kita nggak ada isu lah. Tapi kan ketika ditemukan kejanggalan atau apa kan bisa ada apa diinvestigasi gitu loh. Bisa diaudit. Tapi kan kayak kantor akuntan publik yang memang levelnya udah dunia, misalnya mereka punya standar, malah menurut saya itu nggak bisa diatur-atur gitu loh, nggak bisa ada pertemuan ya dia apa adanya, gitu. Nggak bisa cengli lah. Ya nggak bisa. Jadi menurut saya jangan kalau untuk itu saya sih nggak terlalu worry ya, nggak terlalu worry karena standarnya udah
kita kan mengikuti standar dunia gitu. Kami perusahaan yang TBK, proses ini aturan segala macam dan kan yang diauditnya juga kan tentunya kan perusahaan-perusahaan di mana investasinya kan juga di placement lah seperti itu. Iya. Makasih banyak Bang. Makasih Lip. Atas waktu dan kesempatannya. Makasih. Next time kita ngobrol lagi kalau ada Bang. isu-isu yang Bang. berkembang. Iya, saya pengen Abang akhirnya bisa seminggu 2 minggu sekali ke sini. Boleh, insya Allah. Selamat bulan puasa Bang. Makasih. Untuk besok Bang. Minal aidin wal faidin. Iya. Thank you. Siap. Makasih. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share dan nantikan video selanjutnya.